Assalamualaikum. Di dua video sebelumnya kita udah ulas soal lemak tubuh manusia ya. Yang pertama dulu kita gambarin bahwa timbunan lemak di tubuh manusia itu bukannya kayak timbunan karung beras di gudang, yaitu merupakan sel-sel hidup yang disebut sel lemak. Terdiri dari dua jenis, ada sel lemak putih, ada sel lemak coklat. Terus di video kedua kita udah gambarin bahwa kalau kita bertambah gemuk, itu bukannya sel lemak kita itu bertambah, dan kalau melangsing, bukannya sel lemak kita itu berkurang. Sepanjang waktu, jumlah sel-sel lemak tiap-tiap orang dewasa itu relatif konstan. Dan pada saat orangnya jadi gemuk, itu sel-selnya membesar, melembung gitu, gumpalan lemak trigliserid yang ada di dalamnya. Sedangkan pada saat orangnya melangsing, itu sel lemaknya mengecil, menyusut begitu gumpalan lemak trigliseridnya. Sekali lagi, ini untuk manusia dewasa, bukan yang bayi, bukan anak-anak atau masa pertumbuhan. Nah, terus ya, mungkin kepikir nih, yang kemarin udah nonton video sebelumnya, kalau orang jalanin sedot lemak terus gimana ya? Nah, ini suatu keadaan ekstrim. Walaupun secara umumnya jumlah sel-sel lemak tiap-tiap orang itu relatif konstan, jumlahnya bisa berubah signifikan kalau ada kondisi-kondisi ekstrim yang seperti itu, kayak sedot lemak itu. Soal sedot lemak mestinya dapat tahu kan ya? Oh, bukan yang nomor teleponnya sering ditempel-tempel di tiang listrik. Kalau itu biasanya sedot WC. Beda lah gitu. Oh alah, mau sedot lemak kok terus minggu sedot WC barang. Balik aja lagi ke sedot lemak ya. Dalam prosesnya, itu bukannya sel-sel lemaknya mengecil kan ya. Kalau pakai sedot lemak, tapi jumlahnya kali ini beneran berkurang, yaitu karena kesedot. Dan itu tidak alami, kita tahu lah ya. Sehat enggaknya, ini masih diperdebatkan. Kelak mungkin bisa ada kesimpulan-kesimpulannya yang ilmiah. Tapi kalau mau cari aman, sebelum ada penelitian yang beneran tuntas, ya udah aja lah. Pakailah cara-cara yang alami. Ada yang menteorikan pasca sedot lemak ini tidak lama kemudian tubuh itu akan gotong royong berangsur-angsur menambah jumlah sel lemak lagi untuk menggantikan sel lemak yang kesedot itu, dan tentunya lemak-lemak baru yang muncul dari hasil pembelahan itu bakalan menarget untuk sama besarnya dengan yang rata-rata semula, sehingga kalau semulanya gemuk sebelum disedot, bisa-bisa itu tetap cenderungnya balik ke situ lagi, walau alam. Ya, kalau pelangsingannya mau alami itu ya, mestinya sedot lemak ini dilakukan dengan cara lemaknya ditarik keluar, disedot dari tiap-tiap sel. Terus dikecil-kecilin lah kandungan trigliseridnya tiap-tiap sel itu. Udah gitu, kalau pelangsingannya mau alami, rada susah nih. Mestinya sedot lemak ini dilakukan dengan cara sel-sel lemaknya itu ditarik keluar gitu dalam keadaan hidup. Terus dikecil-kecilin kandungan trigliseridnya, dan itu terus dimasukin lagi setelah jadi kecil, tapi tetap dalam keadaan hidup dan tidak stres, semuanya kembali ke posisi semula. Lama, tanpa sulitnya ya kalau mesti kayak gitu. Allah aja lah yang maha kuasa ya untuk mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau manusia apa bisa tuh ngeluarin trigliserid yang merupakan benda mati dari sel-sel hidup yang terus mesti kejaga hidup terus, walau alam enggak kebayang menggunakan teknologi saat ini. Kendala lainnya, lemak yang disedot itu nggak mungkin proporsional merata di sekujur tubuh itu. Pasti yang disedot itu cuma yang gampang dijangkau dari luar. Ini bisa juga menimbulkan ketidakharmonisan yang lain. Begitu udah kesedot gitu, sel-sel tubuh mikir, pada ngobrol tuh, kayak sosialita arisan gitu. Jeng, lemak kita banyak kebuang keluar nih. Kita mesti gotong royong memunculkan sel-sel lemak baru. Wah, gitulah kira-kira ngobrolnya ya. Cuman pas muncul lemak baru, kalau terus nggak proporsional dengan yang kemarinnya kesedot, ini bisa bahaya. Jadi ya, selain cadangan energi, timbunan lemak itu berfungsi jadi bumper atau bantalan untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam. Nah, kalau lemak disedotin gitu, apa iya itu sel-sel baru yang dimunculin, fokus terarah cuma muncul di bagian yang disedot aja? Nah, kan belum tentu. Kalau ternyata pas ngegas bikin sel-sel lemak baru, ikut digas juga pembentukan lemak yang membungkus liver, ini bisa meningkat jadi fatty liver. Atau kalau yang muncul sekalian di jalur kardiovaskuler, bisa ngeri juga, astagfirullah. Selain sedot lemak tuh ya, di zaman kekinian ada loh, transplantasi lemak. Jarang tapi ada. Lah, gimana lagi ini fenomenanya? Kapan-kapan aja lah ya untuk yang itu. Yang sekarang segini dulu, terima kasih.